Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai buku kami yang berjudul Pelangi yang Ternoda. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang kelicikan iblis dalam menyesatkan manusia. Ya. Bagaimana iblis laknatullah alaih ya, dan juga para tentaranya, mereka menjerumuskan manusia, Bani Adam, ke dalam lembah kesesatan, lembah kemaksiatan, dan lembah kehancuran. Dan tentunya pembahasan kita masih seputar tentang permasalahan LGBT ya. Kita fokusnya ke situ, bukan ke kemaksiatan yang lain. Akan tetapi akan ada beberapa hal yang kita singgung sedikit ya, mengenai kemaksiatan yang bisa menyerumuskan seseorang ke perbuatan LGBT. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mendengar kata pelangi, apa yang terlintas di benak kita? Sebuah kumpulan warna-warna indah yang terpampang jelas di langit yang cerah. Bukankah seperti itu? Kita akan membayangkan berbagai macam warna yang begitu indah, yang mengangkasa di langit yang cerah. Dan itu semua adalah sebuah keindahan. Warna-warna yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan setelah turunnya hujan adalah sebuah keindahan yang luar biasa. Sangat sedikit sekali, bahkan mungkin tidak ada sama sekali, ketika kata pelangi disebutkan, kemudian terlintas di benak seseorang sebuah keburukan atau yang semisalnya. Sangat sedikit sekali orang yang berpikiran seperti itu. Sedari kecil, kita sudah menyukai warna-warna pelangi. Dari yang merah, kuning, hijau, jingga, dan semua warna yang ada padanya. Seakan setiap warna memiliki makna tersendiri yang berbeda. Yang merah maknanya ini, hijau maknanya itu, biru, kuning, dan yang lainnya memiliki warna yang berbeda-beda dan makna yang tidak sama. Ini adalah sebuah keindahan. Betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Tidaklah ia nampak kecuali di saat tetesan air hujan mulai berhenti. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Namun, apakah kalian tahu bahwa keindahan pelangi kini mulai sedikit ternoda? Keindahan pelangi kini mulai sedikit terkotori ketika ada sebagian orang atau bahkan kelompok tertentu yang memakainya sebagai lambang atau identitas mereka. Dan lambang atau identitas ini mengandung unsur kemaksiatan, yang mana kemaksiatan ini sangat luar biasa efeknya, baik dosa maupun pengaruh kepada masyarakat. Lambang pelangi ini mereka gunakan sebagai pembungkus dalam tanda kutip kemaksiatan yang tersusun rapi dan indah. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kelicikan iblis dalam menyesatkan manusia. Peperangan antara Bani Adam dan iblis laknatullah alaih telah dimulai sejak lama. Iblis telah berjanji dan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan semua manusia dengan cara apapun dan dari arah manapun. Hal ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an ya. Sumpah
yang dilontarkan oleh iblis laknatullah alaih. Yang mana kabar ini akan selalu ada sampai hari akhir nanti, yang mengabadikan tentang sumpahnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh iblis? Qala, iblis berkata kepada Allah, "Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim." Iblis berkata kepada Allah, "Wahai Allah, karena engkau telah menyesatkanku, niscaya aku pasti akan menghalangi mereka, yaitu para manusia, dari jalanmu yang lurus." Lalu iblis melanjutkan perkataannya, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Kemudian aku, kata iblis laknatullah alaih, pasti akan mendatangi mereka dari arah depan, belakang, kanan dan kiri mereka. Wala tajidu aksarahum syakirin. Niscaya engkau, wahai Allah, tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka yang bersyukur. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Ini adalah sumpah iblis sejak zaman dahulu yang akan menyesatkan manusia. Bahkan semuanya akan disesatkan. Ini adalah usahanya iblis, ya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala berkata mengenai ayat di atas. Beliau mencoba untuk menjelaskan pengertian ayat di atas. Kata beliau, ini adalah ayat yang agung, yang mengabarkan tentang dahsyatnya peperangan antara setan dan bala tentaranya dalam satu pihak, dengan para kekasih Allah dan para hambanya di pihak yang lain. Jadi kata beliau, ini adalah ayat-ayat yang agung yang menggambarkan tentang dahsyatnya peperangan antara setan dan manusia, yang mana manusia ini adalah para kekasih Allah, wali-wali Allah, dan hamba-hamba Allah dari pihak yang lain. Dalam peperangan yang dahsyat ini, kata beliau rahimahullah, tidaklah ada perlindungan bagi seorang mukmin melainkan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersenjatai dirinya dengan ilmu yang bermanfaat serta amal soleh. Jadi, para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin terlindungi dari peperangan yang dahsyat ini, maka sudah wajib bagi kita memohon pertolongan kepada Allah. Dan kita siapkan senjata sebaik mungkin, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Sehingga dengan demikian, setan tidak akan mampu menjalankan tugasnya. Setan tidak akan mampu, iblis tidak akan mampu untuk menemukan jalan agar bisa menyesatkan kita. Ketika seorang hamba dia memiliki ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang sesuai dengan tuntunan syariat, setan tidak akan bisa menemukan jalan untuk menyesatkan dan menggelincirkan seorang hamba tersebut yang berpegang dengan ilmu dan amal soleh. Tidak ada kekuatan bagi setan untuk menggelincirkan dia dari jalan yang lurus. Ya, ini yang disebutkan oleh beliau Syekh Al-Halabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Muntaqo An-Nafis min Talbis Iblis, miliknya Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala di muqaddimahnya. Jadi ini pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, setan akan senantiasa berusaha semaksimal mungkin menyesatkan Bani Adam dari arah depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, ya. Akan tapi dia tidak akan mampu menyesatkan Bani Adam yang mana dia berpegang teguh dengan ilmu syariat, ya, ilmu agama yang benar, amal soleh yang sesuai dengan syariat, dan senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, senantiasa tawakal kepada Allah. Setan tidak bisa menggelincirkan orang yang seperti itu, apalagi orang-orang yang ikhlas, ya.
tidak ada kekuatan bagi setan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Untuk pembahasan berikutnya insya Allah kita akan menyampaikannya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.